Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan saya Kusnardi, Kepala UPT SPF SMP Negeri 4 Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Akan berbagi praktik baik berjudul Batik Sepat, mewujudkan bangunan sarana belajar terbaik menjadi sekolah yang produktif, bersih dan sehat. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya bertanggung jawab untuk kelangsungan kegiatan belajar yang baik dan kondusif. Dengan menghadirkan kenyamanan bagi siswa, sehingga anak-anak akan betah dan menjadikan sekolah adalah rumah kedua bagi mereka. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya harus membangun kesepakatan bersama. Membangun kolaborasi dengan guru-guru, komite, dan orang tua siswa. Bagaimana secara bersama-sama dapat mewujudkan sekolah yang menjadi tempat representatif bagi anak-anak belajar. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah saya dihadapkan dengan kondisi bangunan yang sudah cukup tua. SMP Negeri 4 Percut Seituan didirikan dari tahun 1996. Sepanjang itu pula, dengan usia yang cukup usang, yang menghadirkan bangunan yang kurang menarik, sehingga wajar jika minat belajar siswa rendah dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 4 Percut Seituan sangat rendah. Hal ini terlihat jelas. Dari 21 ruang belajar yang tersedia, hanya 15 ruangan yang terisi. Dengan jumlah siswa 456 siswa. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 4 Percut Seituan sangat rendah. Selain itu terlihat saat belajar di kelas, anak-anak tidak punya rasa semangat. Mereka kurang bersaing dan tidak menunjukkan prestasi belajarnya. Tanggal 11 Januari tahun 2024, saya ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dengan SK yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang. Saya diangkat menjadi seorang kepala sekolah di SMP Negeri 4 Percut Seituan. Tentunya ini menjadi amanah terbesar bagi saya untuk mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Hal pertama yang saya lakukan adalah melihat kondisi sekolah secara langsung dengan melihat potensi yang ada. Kemudian menentukan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Dengan skala prioritas, mana yang akan diadakan perbaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya membangun kolaborasi dengan guru-guru, dengan komite sekolah, dan orang tua untuk melakukan perbaikan secara bertahap, tentunya berdasarkan skala prioritas. Langkah selanjutnya, saya coba meng-cross-check dapodik sekolah SMP Negeri 4 Percut Seituan. Saya menjumpai operator sekolah. Saya coba menganalisisnya. Ternyata ada kesalahan penginputan. Gedung belajar dibuat sarana laboratorium IPA. Dan kondisi yang tidak baik dibuat menjadi baik. Tentunya yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian saya anjurkan dan saya perintahkan operator untuk memperbaikinya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Akhirnya, pada bulan Juli tahun 2025, SMP Negeri 4 Percut Seituan mendapat program revitalisasi dari pemerintah. Pekerjaan pembangunan dilakukan dengan baik. Ruang belajar yang dulunya tidak baik, sekarang kondisinya makin lebih menjadi membaik. Setelah proses revitalisasi, termasuk semua sarana pendukung belajar, kondisinya menjadi lebih baik karena dikerjakan dengan ahlinya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Mewujudkan sekolah bersih dan sehat tentu harus dilakukan secara bersama-sama. Hal ini pula lah yang mendasari bagi saya untuk membuat kegiatan-kegiatan yang menjadi budaya positif, menjadikan sekolah hijau dan berseri. Selain melibatkan warga sekolah, guru, dan anak-anak, saya coba melakukan pendekatan dengan orang tua siswa. Melalui kegiatan parenting, orang tua siswa kami undang di sekolah untuk melihat secara langsung tentang keadaan sekolah. Sudah barang tentu kita ajak bersama melalui pendekatan dan melalui sosialisasi tentang sekolah yang bersih dan sekolah yang sehat. Orang tua turut ikut serta dalam mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat dengan cakupan yang cukup luas. Kemudian saya coba menelusurinya lebih lanjut. Saya coba membangun kerjasama dengan pemerintah desa untuk sama-sama terlibat menjadikan sekolah yang bersih dan sehat. Bukan hanya lingkungan sekolah, tapi penataan lingkungan sekitar luar sekolah. Anak-anak kita ajak bersama dengan pemerintah desa dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Kegiatan gotong royong, kegiatan menanam bunga, pengadaan taman, pengadaan greenhouse, dan sebagainya. Menjadi sebuah program kerja dan budaya positif di SMP Negeri 4 Percut Seituan. Dari proses yang kami lakukan, hasilnya luar biasa, menjadi praktik baik bagi anak-anak. Anak-anak SMP Negeri 4 lebih sadar tentang arti kebersihan, baik penggunaan toilet, kemudian kebersihan lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sekolah menjadi hijau, tertata dengan baik, terwujudnya taman-taman kelas, kemudian menjadikan sarana belajar bagi anak-anak, bukan hanya belajar di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Ini menjadi sebuah praktik baik di sekolah kami di SMP Negeri 4 Percut Seituan. Kualitas belajar semakin meningkat. Ini ditunjukkan dari hasil angka-angka serta nilai-nilai yang dapat oleh siswa. SMP Negeri 4 Percut Seituan, nilai rapot pendidikannya menjadi naik, baik itu nilai literasi, numerasi, dan lingkungan belajar. Program kegiatan belajar kokurikuler di sekolah juga berjalan dengan baik. Dengan mengusung tema Pesta Laut, anak-anak coba mengumpulkan barang-barang bekas yang tidak bermanfaat sesuai dengan kearifan lokal setempat. Saya Linda Prayogi, guru SMP Negeri 4 Percituan, sangat merasakan perbedaan yang luar biasa atas pimpinan Bapak Kusnardi SPD di SMP Negeri 4 Percituan dengan program Batik Sepat. Melihat kondisi sekolah sekarang menjadi lebih baik dan karakter siswa menjadi pembiasaan yang lebih baik dari yang sebelumnya cuek menjadi lebih peduli lingkungan dan alam sekitar. Saya selaku orang tua siswa turut bangga anak saya sekolah di SMP ini dilihat dari perubahan karakter menjadi lebih baik, dan saya selaku orang tua siswa terlibat di dalam setiap kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Semoga SMP Negeri 4 lebih maju dan sukses terus. Terima kasih. Demikianlah hasil paparan saya tentang berbagi praktik batik sepat. Semoga ini menjadi praktik baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.